Ada yang baru keluar dari rumah sakit. Iya nih guys, tuh lihat. Gue baru lihat dong, ternyata masih biru. Tuh. Tuh. Tuh, kelihatan nggak sih di kamera? Tato ya? Tatonya ya kelihatan. Flexing tato. Kita mulai aja lah ya. Ring ring ring. Dial Z. Hari ini kita akan membahas apa warga? Healthy life menuju work life balance. Nyaw. Gue lagi nggak healthy. Talk about health life balance. Nggak balance. Ada yang baru keluar dari rumah sakit. Iya nih guys, tuh lihat. Gue baru lihat dong, ternyata masih biru. Tuh. Tuh. Tuh, kelihatan nggak sih di kamera? Tato ya? Tatonya ya kelihatan. Flexing tato. Ini enggak ya? Salah. Iya, jadi itu. ceritanya gue baru keluar dari rumah sakit. Makanya mungkin episode yang ini agak sedikit tertunda gitu ya kan. Baik-baik. Iya, jadi Baru muncul sekarang. After ya. 5 days in rumah sakit. Langsung lah keluar topik. Iya. Healthy life menuju work life balance. Lebih ke penyakitan aja udah uzur kali kalau gue, ya kan? Jompo guys. Jompo. Patah. Hampir jatuh aja. Senggol. Aduh. Emang healthy life and work balance itu apa sih sebenarnya? Lebih ke arah kalau misalnya lo dalam sehari-hari lo tuh makannya makan kayak gimana sih, atau lo do Makan activities gitu. yang health life tuh yang kayak positif. Gue bangun tidur, makan bala-bala sama rawit, makan. Lu malah emang lambung miskin anjing. Enggak. Ngomong-ngomong bangun tidur, emang lo orang morning person gak sih? Orang Orang morning person. Orang pagi orang. Lo morning person gak sih sebenarnya? Enggak. Tergantung musim. Dia ya begitu. Langsung enggak dia langsung. Enggak. Tergantung musim. Kalau misalnya lagi begadang ya begadang. Kalau misalnya musim anjing lu mikir. emang ada musim-musimnya ya? Kan aku kadang nyari cuan malam-malam ya. Wah. Baik. Oh iya. Kalau nyari cuannya malam-malam, jadi kalau misalnya beres kelarnya subuh ya udah bablas siang baru bangun, habis zuhur gitu baru bangun. Wow. Tapi kalau misalnya jam 12 sudah tidur sih ya pagi bangun. Kalau lu sendiri kan? Kalau gue, itu gue gak kenal waktu lagi. Jadi kayak misalnya kalau ada kerjaan, iya nggak sih? Kalau misalnya ada kerjaan pagi ya gue paginya harus bener-bener bangun. Either itu gue tidur jam 4 pagi atau apa, itu tetap harus datang sih. Jadi ya yang mau gue sih kalau bisa tidak pernah pagi ya bangunnya. Bangunnya siang dan sore suka-suka gue gitu, tapi ternyata tidak bisa guys gitu. I see. Kalau lu? Kalau gue personally sih, lu kan tahu ya, gue nomaden nih. Nggak tahu gue. Gue kan nomaden, kadang gue di Bogor, kadang di Jakarta. Kalau misalnya di Jakarta pasti banget gue kerja yang dimana malam pasti banget juga bangunnya siang. Tapi kalau misalnya di Bogor gue mostly tuh selalu bangun pagi sih gitu. Karena ada bapak emak lo kali ya. Enggak sih, lebih ke ngelatih diri sendiri aja. Pertamanya emang disuruh apa segala macam, tapi ternyata karena emang nyokap gue udah gak peduli lagi. Astaga. Maksudnya kayak enggak. Maafin tolong maafin dia Gak ada yang ngajarin mah. Emang begitu sendiri. Maksudnya kayak terserah lo mau tidur berapa, tapi kadang kayak tidur berapa? Jam berapa. Tapi kadang kalau misalnya udah jam 2 atau jam 3 pasti selalu kayak tidur gitu kan. Karena kayak
pasti di jam segitu kan doi bangun buat sholat duha, Oh. sholat tahajud ya, wah ya, masya Allah. Sampai lupa dia sholat duha. Sorry, ya kan? sorry. Duha jam 7 ya. Dia mungkin Islamnya agak ke Protestan kali ya. Islam Protestan. Sial. Islam diprotes jadi pindah. Iya bener. Asli. Tapi yang gue tahu atlet si Andin nih atlet Muay Thai loh. Ide, ya. nggak atlet sih, lebih tepatnya kayak ya, karena emang pengen ini aja. Coba Hobi aja, coba hobi. berdiri. Lo pegang pahanya, berdiri, coba berdiri. Kenapa gue harus megang pahanya dia? Coba lo harus pegang ini. Tapi ini udah nggak Coba, terlalu. lihat nggak sana terlalu. dong, lihat sana Anjing dong. keras banget, sumpah. Keras banget. Sumpah keras banget, gue gak bohong, Cong. Kaget gue. Sumpah ini Dia gue tuh, lagi- Gue benci. Dia tuh setiap hari Muay Thai seniat itu dan tendangannya dia tuh nggak setiap hari, wow. cuy. Nggak setiap hari. Kayak seminggu gue paling 3-4 kalian. Oh. Ya, hampir Latihan. tiap Oh, hari sehat ya lah. bajingan ya kan. 2-3 kali lah ya. Terus Salah. plus dia juga bikin YouTube, Bukan YouTube channel sih. lebih Instagram konten Reels gitu. bikin jamu ya kalau nggak salah. Jamu buyung. Itu lebih ke apa ya? Racun. Press juice gitu, Oh. Cok. Press Kenapa juice? Press juice. ya. Press. Oh, kayak rejuve gitu ya. Iya, bukan fresh ya, tapi press. Iya, Emang di-press kan. gitu. Heeh. Press juice. Gimana sih di press tuh gimana ya? Emang ada alatnya sendiri sih. Jadi Jadi kayak ya, kadang tuh gue kalau misalnya bikin ini sedap. Sefokus gak? kita kerja nih ya. Terus. Kalau misalnya gue bikin press juice itu tuh kadang gue suka nyampurin sayuran sama buah-buahan gitu. Oh. Oh ya, itu enak sih. Yang bener-bener pure ya, nggak direbus, nggak dimasak. Jadi kayak Iya, mentah kan. ya lu kalau misalnya satu resep gua yang paling gua suka itu detox juice, itu dia campurannya Pasti ada kayak celery ya? enggak, gua makainya bayam. Bayamnya literally bayam yang Bayam hutan. bayam hutan yang gua baru petik langsung gua press juice gitu. Mamalia-mamalianya ya itu. Asli. Isiannya itu ada bayam, gua pakai Bawang. bayam, terus habis itu Anjingnya. Terus. Bayam, belalang, terus disidah. tapi emang iya anjing, lalapan anjing. Lalapan anjing ya kan. Bayam, Sunda cucumber tuh apa sih? Timun. Timun. Ih, Wih, sorry. Cucumber tuh apa Cucumber sih? tuh apa sih? I don't know, girl. Ya bayam, timun, terus pakai lemon juga. Itu, terus kayak gue Pakai jahe gak? pakai jahe. Bentar lagi jadi gulai kayaknya tuh. Asli. Asli. Gulai beneran. tunjang gitu ya. Kalau ada temen gue, Apa tuh? dia bikin yang sehat juga, kopi campur alkohol. Iya, Tuh di situ tuh dia orangnya. itu Sumpah, asli. sehatnya dari mana ya? Maaf banget ini, Langsung maaf gereng kata dia gitu. langsung Kalau gereng. itu emang proses mendekatkan diri pada Tuhan. Oh iya, udah baby boomer soalnya kan. Gak salah lagi. Udah kopi alkohol kan. Iya, bener-bener. Apa nggak meledak tuh lambung? Betul. Nah, terus. Kalau misalnya lo sendiri gimana? Buat menunjukkan bahwa gue Sehat banget nih gue gitu. supaya gue bisa bekerja dengan baik dan benar gitu kan. Bangun Padahal pagi, gue. kata lu tadi nggak bisa bangun pagi, lu Ya gelabil kan lu. biar sehat, kan lu nanya biar sehat. Oh iya baik. Jangan berantem nih, jangan berantem nih. Baik. Udah jemput gua. Canda. Nggak, jadi ya bangun pagi kalau mau sehat ya, bangun pagi. Kalau mau sehat ya, ini jadi ngajarin gimana? Sebenarnya dia aja bingung sama dirinya sendiri. Enggak, tapi ya gue ada rutinitas pagi tuh pasti gue ngerebus 2 telur. Jadi Sama- setiap Oh, pagi makan 2 telur gitu. 2 telur. Jadi pas makan beratnya Gue itu, traveling lagi. makanan pas makan berat tuh di jam 10 baru makan berat. Nanti jam 1 makan lagi, ntar sorenya ngemil, jam malamnya makan lagi. Please, Kenapa? disclaimer itu semua bullshit ya. Gue tahu dia. Gue tahu dia. Tiap jam dia udah makan nasi nih, 1 jam kemudian dia masih bisa makan nasi lagi guys. Beneran nasi tapi ya, bukan Beneran nyemil. bukan nyemil ya. Sumpah. Terus sumpah. habis itu dia masih bisa makan batagor, habis itu dia masih wah, gila sih ini anak. Anjir. Karena sehatnya gue tuh di makanan, sumpah. Justru kalau misalnya gak makan, pasti adanya kerasanya kalau nggak pegel, masuk angin, kembung, radang tenggorokan, batuk. Enterwin. Tapi sumpah gitu, gue tuh pasti kayak kembung perut itu ada. Karena metabolisme tubuh aku tuh cepet guys, jadi aku tuh harus ada makanan yang masuk. Tapi maksud gue kan ada orang yang gini ya,
makan langsung berak kayak gue gitu kan ya. Sama sih, Makan juga langsung gitu. berak gitu kan. Udah kayak burung. Jadi kayak nggak, kalau kata dokter gue tuh penyerapan tubuh gue tuh terlalu cepat. Jadi gue makan langsung keluar gitu kan. Nah itu mirip-mirip lah. Gue nggak pernah ngeliat lu berak sih, masalahnya gitu. Tadi gue baru. Oh iya. Masa gue laporan juga berak dulu ya. Terus gue ngechat Ji lagi apa? Gue lagi di WC lagi berak. Masa gue ngabarin gitu? Ada loh Ngapain? yang lagi berak bilang gini, mau aku pap tai-nya nggak? Agak-agak jember ya. Agak-agak jember ya, Pak ya. Bahasanya agak jorok ya terus. Jembrel Lanjut. gitu. Tapi kalau misalnya Gitu. Tapi gue pasti seharinya ada jalan kakinya minimalnya atau enggak? lu ngapain sih plank. lo tap-tap gini lo? Nggak tahu, refleks. Ada tombol di sini. Apa namanya? Plank. Plank tuh. Oh. Plank, tau plank nggak? Jadi di rumah Nih, atau nggak plank. senan. Beda. Tempeleng. Tempeleng. Beda. Terus. Berarti Gitu. kalau misalnya overall makanan favorit lo selama lo melakukan healthy life itu, healthy life ceritanya itu apa? Yang healthy ya berarti ya. Sayur. Baik, dia nggak salah loh. Bener kan? Nggak salah. Berarti Ya, gua kan healthy kayak ya. nanya yang spesifik kali ya, lo ya. Heeh. Nama makanannya Deri, jangan sampai ini buat melayang nih mak lo. Gado-gado kali. Sayur juga bener. Iya, ya sejenis itulah. Sejenis. Salad kalau gado. I see. Kayak gitu, sayur-sayuran Pokoknya sop. semua yang bersayur lah ya. Semua yang bersayur. Oh tapi yang masih Nasi goreng ada sayurnya juga sih. Nggak salah. Gak salah. itu yang masih Ada yang ada proses pemasakannya ya. I mean kayak ketika lu kayak sayur sop itu kan berarti masih ada micinnya. Oh, apa segala macam. gue selalu nyetok sawi sama labu ijo. Tau gak sih labu kecil? Oke. Yang itu Oh, masih yang gitu. buat apa lalapan nih. Iya, lalapan. Nah, itu biasanya gue rebus tuh si sawi. Si labu ijonya itu. Lalaban. Si labu ijo gue rebus. Dan Itu lu jadi makan gitu cemilan. aja? Iya, cemilan aja. Oh itu cemilan bukan jadi Bukan. apa first meal apa sih? Oh, Iya, iya bukan, kayak bukan. Jadi maksudnya main course tuh bukan. Kayak ngemil gitu. Kadang kayak terus Gabut biasanya pengen batagor ngemil lo sawi. tuh itu apa tuh? Gue penasaran doang. jadi gini nih sesi makannya gue nih gini nih. Cheating day kah atau apa tuh kalau boleh tahu? Cheating day. Every day is cheating. Gue gak ada. Badannya segini aja. Gak ada dia. Gua napas aja naik 5 kilo kayaknya gitu kan. Kalau lo gimana? Kalau gue lebih ke real food jadinya. Ada yang real food. Ah ya paham. Real food bukan yang ini ya. Sasetan Bukan, beda. itu beda. bukan. Yang real food itu tuh kayak yang bener. Kalau misalnya Riri kan jatuhnya dia lu sawi ya, Wit? Sawi sama Lu sawi ya. Oke sawi. Gue di kebon. Gue gak lahir di rumah sakit. Gue tumbuh di tanah. Terus. sawi sama labu ya. Iya, kan? labu Kalau hijau gua gitu. lebih ke salad juga. Cuma Banyak. yang nanti apa toppingnya kadang kalau misalnya gua make yogurt atau enggak kayak trail mix gitu. Trail mix tuh kayak kacang-kacangan gitu. Ya 11-12 lah sama burung. Tapi buah-buahan juga iya sih. Gue Iya. buah-buahan. Kadang gue buah-buahan campur sama yogurt. Yogurtnya kasih Iya, madu gitu kayak iya. gitu enak tuh. Tapi lo kayak gitu-gitu kan enggak sih, Kak? Gue. Heeh. Dalam sebulan bisa hitung jari. Oh enggak, justru gue tuh karena gue mendapatkan pasangan yang lumayan healthy right now Oke. gitu. Jadi dia gue makan, lu percaya nggak gue ngedate tuh makan sayur mentah. Kambing. Ya itu sayur mentah it's a real food. Ya jadi gini, karena ternyata yang I know kalau sayur mentah dengan sayur yang dimasak itu nutrisinya berbeda gitu. Correct. Iya beda. Itu mengurangi. Benar, jadi lebih baik lo makan mentah, terus vitaminnya lebih banyak dapatnya. Correctly, Cuman correctly. ada cumannya juga kalau misalnya lo dapat dan tidak memproses pencuciannya baik, jadi parasite di badan lo. Bisa diare guys. Bener-bener. Kebetulan gue mendapatkan pasangannya yang nggak lumayan healthy banget anjir gitu kan. Jadi kayak gue makannya sayur mentah. Jadi misalnya gini,
gue mau makan rendang gitu, atau gue mau makan nasinya gue ganti fukumi sekarang. Karena like I say kayak Fukumi itu beras porang gitu. iya benar. ya kan? Kayak gue pernah bilang kan kalian juga tahu gue tuh pernah di berat yang 104 kilo kan. Oh iya. Nah terus pas gue mencoba untuk lebih healthy kayak makan gue kayak gula tuh pertama tuh gula tuh gue kurangin banget. Terus karena gue tuh suka banget es teh manis. Iya. Suka itu ngefek banget tuh ngefek ke banget berat sih. badan. Nah terus sekarang gue kayak oke, gue minum, gue tuh satu hari dulu bisa minum es teh manis tuh bergelas-gelas gitu. Apalagi yang mereknya TP itu ya kan. Nah tuh itu gue tecuk ya kan, itu gue suka banget ya kan. Iya itu mah enak banget sih. Nah sekarang tuh gue lebih kayak kalau misalnya gue pengen banget gue akan bilang kayak misalnya ke mbak gue gitu kayak mbak bikin tapi kayak gulanya tuh 1/4 banget gitu, enggak Ya gue sebanyak gitu. sempet nyobain teh manis lo tuh teh manis yang ini apa ya? Iya, enggak Ini ada beneran rasa teh manis ya. gitu asli. Tapi lu gak ganti sama gula sehat apa sih sebutnya gue nggak ngerti. Tropicana Slim ya. Iya kayak gitu-gitu. Cendol Terus nasi. sekarang tuh banyak loh di online yang kayak stevia, dia tuh stevia. Oh iya yang tetes gitu kan, iya kayak gitu. Oh iya. Agak sedikit membuang uang ya menurut gue sih. Gitu Kayak Dan kayak nggak belum teruji yang belum teruji kayak 100% bener-bener ya. 100%. Karena Oh, dan nggak tahu ya, menurut gue sih kayak mendingan lo kurangin aja gitu loh. Udah, karena gini badan tuh juga perlu gula di iya Bener. Nah, kalau lo benar-benar nggak ada gula sama sekali juga bahaya Iya, gitu loh. Bener. Bisa ngedropin gula lo juga Iya, gula gitu. darah lo kan Cuman memang berkurang. Nah kayak makan manis-manis tuh gue biasanya gue makan kue cake tuh sendiri. Nah sekarang gue sharing gitu loh. Dan itu jarang banget sih. Dan memang produksi gula terbanyak tuh kan ada di nasi ya menurut gue. Iya. Iya, Gue kayak jadi Dan nasi pakar panas. gizi ya anjir. Bener. tapi iya bener guys. bener. Di Nasi tuh panas gede tuh. banget nasi Iya, iya. Nah makanya sekarang gue makan pakai porang gitu kan. Tapi lauknya ya tetap rendang apa proteinnya gue banyakin gitu. Tapi sebelum itu gue makan sayur mentah dulu. Nih ini tips buat kalian yang pengen diet, yang ngurangin diet nih dari kalau gue yang ngejalanin ya dari 104 kilo tuh gue turun selama 5 bulan tuh lumayan drastis. Itu tuh gue pertama jadi sebelum makan gue pagi gue cuma makan telur kayak 2 atau kayak Riri gitu loh. 2 atau 4 tapi jangan makan kuningnya. Oh iya. Karena kolesterol. Gue juga kayak gitu kok. Terus lo jangan topping pakai apapun, udah makan gitu aja. Kalau misalnya lo enak ya lo dadar kayak gitu kan pakai bawang merah, bawang putih tapi minyaknya pakai yang Kalau bisa rebus ya lo rebus deh tuh. Tapi ada juga kan yang pen yang anti lengket tau gak sih? Oh, benar. Jadi lo nggak perlu pakai minyak gitu kan. Kalau pakai minyak kelapa ngaruh nggak sih? Minyak kelapa tuh justru malah lebih banyak, lebih ini loh, lebih pengendapannya lebih apa namanya? Apa sih ininya ya? Aduh. Ya pokoknya sama lah semua minyak gitu loh menurut gue. gitu. Lo belinya lo pakai olive oil kalau enggak chestnut oil. Oh, Nah, gitu. gitu. Guys, tuh baru Tapi olive oil juga kayak tricky. Iya. Kalau lo terlalu heatnya terlalu apa namanya terlalu tinggi, jadi racun di badan lo. Oh, Gitu. Ya, itu yang gue tahu. Jadi gue tuh suka Dapat baca-baca. insight ya, Say. Iya, nah itu kalian tuh harus hati-hati juga. Jadi kalau gue sih pasti rebus sih. Enak sih enak ya. ya enak. Tapi emang gue kadang, apalagi kadang kalau misalnya gue kan suka terima photoshoot juga ya. Gimana kayak Kak agak diturunin ya Kak gitu, dan Ya, itu tuh suka ada dalam request waktu ya. dalam waktu kayak cuma 3-4 hari. Itu tuh bener-bener gue drastis banget. Kayak yang pagi nih misalkan gue tuh pasti selalu banget cuma minum air putih. Bahkan kayak ketika lo berdua makan telur, gue tuh nggak bener-bener minum air putih seliter tapi Iya, tapi dia minumnya banyak banget sih. sumpah. Asli. air putih seliter, terus nanti di jam 10 atau 11 baru gue makan telur. After itu gue bakalan makan di jam 3 atau setengah 4. Makannya juga gue paling kayak kentang terus sama sayur-sayuran, dan itu tuh bener-bener cuma ya toppingnya gue bakalan pakai saus tomat. Itu tuh nggak boleh juga loh. Sebenarnya Tapi nggak apa-apa boleh, sih, iya. orang beda-beda ya. Iya. Nah, tapi kalau gue, jadi gue makan si telur, siangnya kalau gue lapar, gue makan sayur mentah. Jadi isinya tuh kayak ada kale, ada beetroot, terus ada kayak timun,
brokoli mentah udah pernah nyoba belum? Itu makanan gue. Nah, terus abis itu kayak isinya tuh kayak wortel, pokoknya kayak kelinci lah gue siang-siang tuh. Nah, pokoknya hijau-hijau iya ya. hijau-hijau, pokoknya semua yang hijau. Tapi jangan semuanya hijau ya. Lo harus ada warnanya juga, harus ada tomat dan lain-lain gitu loh. Okay. Nah, tapi nanti malam, nggak malam sih, lebih ke sore, gue makan. Bisa juga gini, kalau gue nggak mau, kalau gue mau cuman bakal doang gitu ya. Jadi gue kayak makan putih telur 20 biji, terus gue makannya pakai rendang gitu. Gitu. Itu enak loh. Sumpah. Jadi lo makan gulai nih. Lo Nggak, maksudnya kayak 20 biji yang gue 20 biji. Tapi putihnya aja ya, jangan Iya, pakai yang paham. kuningnya. Enak sih. Tapi dengan enaknya lo malah bikin lo cepet kenyang gitu loh. Gitu sih kalau Tapi menurut makan gue. telur rebus 2 tuh bikin full sih. Iya. Karena dia mungkin protein ya. Tapi aku juga di rumah gitu, kalau misalnya makan gitu, pasti nasi lebih dikit dibanding lauk. Ya, itu juga sih. Gitu. Enggak, tapi beneran. Gue tuh Dan- lebih banyak makan proteinnya dibanding makan nasi karbohidrat itu. Tapi berulang. Kenapa? Nambah mulu ya, Ya, nambah gimana mulu ya? nambah mulu ya. Karena gue tuh larinya pasti ke perut buncit kalau misalnya karbonya kebanyakan. Makanya gue pasti ngincernya proteinnya. That's why gue kalau misalnya itu setiap pagi after gue 1 liter itu, pasti gue selalu jalan sehat. Yeah. Kayak literally, jalan cepet. Nah, buat kalian ya mau nurunin berat badan, jangan running, jangan Ya, cardio. jangan Kak. running, jangan jogging. Kalau itu Apalagi- kan jatuhnya ke betul. jantung. Iya. Apalagi berat badan kalian yang awalnya tuh gede banget, terus Correct. kalian langsung lari tuh bahaya banget. Itu guys. bahaya, itu ke tulang kalian tuh sakit tau sama kesendi. Iya. Pokoknya kalau kalian mau ngecilin perut, itu kalian jangan kardio, yang harus kalian lakukan adalah jalan. Literally jalan sejauh mungkin. Gak usah FOMO sama Dan orang-orang running jalannya keren-keren tuh jalan gitu. ini, jalan cepet tapi. Jalan cepet. Iya, jalannya pokoknya jalannya jalan cepat gitu. Karena makin lo lari dengan berat badan lo yang lumayan overweight, itu tumpuan di dengkul lo tuh, kaki lo tuh akan makin berat gitu. Kasian kaki lo. Kasian kaki lo. Dan tapi orang kan beda-beda ya. Kayak contoh nih intermittent fasting, like gue nggak cocok sama intermittent fasting. Karena berat badan gue nggak turun tuh dengan intermittent itu. Apa itu? Intermittent. Itu tuh yang lo makan Sekali. in the middle apa ya? Enggak, jadi gini, lo puasa, tapi ada jam yang lo bisa buka puasa berapa jam gitu, lo makan terserah apa aja, berapa banyak, tapi habis itu lo puasa lagi gitu loh. Dan itu tuh sebenarnya kalau menurut gue kalau mau menjalankan intermittent fasting itu jangan pernah makan malam. That's it. Iya, makan Atau malam gak akan sehat sih. atau ini Keluar malam lo juga nggak sehat. mau nyari apa Kak keluar malam? Jadi lunch. Back to topic. Baik to topik, lanjut. Back to topic. Kalau misalnya lo emang pengen makan malam, at least 1-2 jam sebelum lo tidur. Iya. Kayak do some activities. Karena gue juga pernah dikasih tahu sama dokter tuh kayak kalau makan malam itu malah menaikkan asam lambung saat Iya. kalian tidur. Itu benar. Itu Karena bikin gue bergas. kan GERD banget ya. Bahkan gue minum terlalu banyak aja tuh asam lambung gue pada jam malam ya. Asam lambung gue bisa naik. Iya, karena akan membuat gas di perut guys. Kalau misalnya tidur malam terus kalian makan sebelum tidur tuh udah itu gasnya Nah naik. ini based to our experience Iya sih, ya, asli, bukan asli. ahli, bukan ahli. Bukan ahlinya ya. Kita bukan ahli gizi, ahli tulang dan ahli sendi, kita bukan. Bukan, kita hanya penyakitan saja. Penyakitan saja jadi based on experience iya. penyakitannya kita. Orang-orang penyakitan yang try to work life balance. Health life balance Health life aja. Tapi emang iya sih, penting banget sih menurut gue gini. Ketika lo health, terus kehidupan lo jadi balance. Iya. Jadi kayak lo bisa ngejalanin hidup dengan baik, Betul. terus lebih sehat. Dan jarang banget overwhelmed dan anxiety. NCT. Beda. Tapi itu sangat berpengaruh ke mental health juga ya di saat fisik kalian sehat. Bener banget. Dan bangun pagi, sumpah itu bangun pagi bikin mental kalian tuh fresh. Dan kena cahaya matahari, please D3 itu membuat kalian happy. Bener guys, tapi Nah, tapi emang ya, karena gue salah satu orang yang pro banget dengan D3. Jadi 91% loh guys, gue baca-baca ya, orang Indonesia itu kekurangan D3.
Iya. Nah, Karena mereka takut kepanasan karena mereka takut takut hitam. kepanasan, karena takut hitam. Tapi memang at least kalau kalian kayak gitu minum dong, please minum D3 Iya, minum gitu loh. vitamin D3 itu 5.000 itu satu kali lo minum tuh cukup banget sih buat kebutuhan lo Iya. gitu loh. Kalian nggak usah beli-beli ashwagandha lah, pil penyehat. Jujur gue gak tau gimana. Ashwagandha tuh jadi dia sejenis herbal, dia kayak intinya menyehatkan pikiran lah. Jadi bisa menenangkan, Oh itu menghilangkan produk ya? anxiety. Produk ya? Enggak, dia tumbuhan. Oh tunggu. Dia herbal. Itu- disebutnya tanaman ashwagandha. Itu boleh diminum. Boleh diminum sehari 1. Ashwagandha itu Kayak dari vitamin. dari Bandung kali ya? Bukan. Enggak dong. Apa dari India namanya ashwagandha? Gua nggak tahu itu tumbuhan dari mana, pokoknya tumbuhan ashwagandha ini katanya dia bisa untuk kayak gitu, kayak antidepresan lah, menghilangkan anxiety kayak gitu-gitulah versi herbalnya. Aduh gue depresi lagi. Jadi menurut gua kalian nggak usah minum-minum kayak gitu, please perbanyak D3 kalian. Kalau misalnya kalian udah minum vitamin D3 dan kalian merasa masih sedih, keluar deh jalan kaki pagi hari, weh. Abis itu dia bunuh diri. Jangan dong. Jangan dong. Tapi gue ada pesan sih sama kan gue banyak berita belakangan ini ya, orang tuh tiba-tiba dia drop sakit, kayak contoh kayak gue deh, gue kan lagi sakit gitu ya. I had something that I need to drink some medication like every day gitu kan. Gue menurut gue lagi struggle sama thyroid dan autoimun gue yang harus gue turunin kan. Dan tapi ada juga teman-teman lain yang kita lagi sakit cancer dan lain-lain gitu kan. Dan menurut gue jangan pernah kalian berpikir untuk give up. Karena Please, mindset kalian Bener. tuh malah bikin kalian tambah parah gitu. Bener. Iya. Ya jalanin aja hidup kalian, balik Ubah dari cara pikirnya juga kan sih, pola pikirnya. pola pikir sih pikir, itu penting banget. kehidupannya kalian perbaiki, kurangin tidur malam, makan sehat, Betul. terus Dan kalian penting banget kalian surround yourself with positive people. Kelas. Negative people go out. Kelas. Karena itu akan berpengaruh banget. Iya banget. Apalagi kalau teman-teman yang cuma bisa ngeblame lo buat sesuatu, anjing kok jadi curhat gitu. Pokoknya cari orang lain yang cocok lah sama lo. Iya. Semuanya. Karena ketika lo di gitu, surrounding by positive people, that bikin lo jadi positif juga. Correct, Liz. Sesuai circle-an ya. Yoi. Gitu, Well, kasih tahu kita menurut kalian tuh kira-kira healthy life tuh kayak gimana, supaya balance tuh gimana. Yup. Terus ada saran-saran apa nih kira-kira, bisa tahu Andin bisa bikin jus bareng. Berbagi. Kasih tips apa? Tips Resep, jusnya resep, kak, resep. resep jusnya kak, atau enggak tipsnya, atau kok boleh sharing pengalaman kak. Dulu aku 2 ton beratnya, sekarang jadi 1 kilo gitu. Boleh berbagi juga kayak gitu. Agak ngeri ya. Agak ngeri sih. Atau kalau misalnya kalian gini, gue tuh ada anxiety loh, ternyata bukan tumbuhan yang dari India itu doang tuh yang bisa diminum, ternyata ada yang Mungkin lain, ada yang lain. kayak cenggodok kah atau apa gitu kan. Cenggodok. Boleh. Jadi please kasih tahu kita. Comment down below. Don't forget to follow our Instagram and TikTok, and see you you guys. again. Bye.